Jika kamu mencari penyedia web hosting, maka kemungkinan besar kamu pernah menemukan DreamHost dan GoDaddy. Kedua perusahaan ini telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 2 dekade, mendapatkan reputasi yang kuat dan basis pelanggan yang setia. Apakah seseorang pemilik bisnis kecil yang mencari waktu aktif yang andal, seorang blogger yang hanya menginginkan sesuatu yang sederhana dan terjangkau, atau mungkin kamu meluncurkan toko e-commerce dan kamu membutuhkan alat khusus? Apa yang perlu kamu ketahui tentang DreamHost dan GoDaddy? Ketika harus memilih mana yang lebih tepat untuk kebutuhanmu, mana yang lebih baik, itulah yang akan kita bahas hari ini. Dalam pembahasan kali ini kita akan membandingkan DreamHost melawan GoDaddy, meliputi fitur, harga, performa, dukungan customer, dan lain-lain. Semuanya dengan cara yang mudah dipahami, sehingga kamu dapat membuat pilihan terbaik. Apa yang perlu kamu ketahui tentang DreamHost dan GoDaddy? Sebelum kita masuk ke detail yang lebih dalam, mari kita bahas sekilas apa yang sebenarnya ditawarkan kedua platform ini. Jadi GoDaddy adalah salah satu nama terbesar dalam web hosting dan pendaftaran domain. Jika kamu pernah melihat iklan Super Bowl mereka yang mencolok, maka kamu tahu bahwa mereka sudah ada sejak lama. Mereka menyediakan berbagai layanan, mulai dari hosting situs web dan nama domain hingga pemasaran email dan alat bisnis. Mereka memposisikan diri sebagai toko serba ada untuk semua hal yang berhubungan dengan situs web. Sekarang DreamHost di sisi lain, dikenal sebagai penyedia hosting yang andal dan ramah anggaran. Dengan komitmen kuat terhadap privasi dan teknologi open source, mereka telah ada sejak akhir 90-an dan telah membangun reputasi yang solid untuk memberikan nilai yang baik, terutama bagi pengguna WordPress. Kedua perusahaan menawarkan shared hosting, hosting VPS, hosting WordPress terkelola, dan banyak lagi. Tetapi dengan cara mereka melakukannya dan kualitas yang mereka tawarkan, memiliki fitur yang cukup berbeda. Apa yang akan kamu dapatkan dalam hal fitur? DreamHost dan GoDaddy sama-sama mencakup dasar-dasarnya, tetapi mereka memiliki beberapa kekuatan yang berbeda. Jadi mari kita uraikan. Kemudahan penggunaan dan panel kontrol. GoDaddy menggunakan cPanel yang merupakan salah satu panel kontrol yang paling banyak digunakan untuk mengelola pengaturan web hosting. Anggap saja cPanel sebagai dashboard mobil. Ini memberi kamu semua kontrol yang kamu butuhkan di satu tempat, memungkinkan kamu mengelola domain, situs web, akun email, dan pengaturan keamanan tanpa memerlukan keterampilan teknis tingkat lanjut. cPanel sudah familiar dan efisien, membuatnya mudah untuk beralih di antara penyedia hosting yang juga menggunakan cPanel. Namun awalnya bisa terasa sedikit membingungkan karena memiliki banyak fitur dan opsi. Sekarang saya yang mengatakan itu, setelah kamu menguasainya, cPanel membuat pengelolaan khusus web kamu jauh lebih mudah dengan menyediakan instalasi sekali klik untuk aplikasi seperti WordPress, alat manajemen berkas, dan opsi percadangan. Semuanya dalam satu antarmuka yang ramah pengguna. Sekarang, DreamHost di sisi lain telah membangun panel kontrol khusus sendiri. Beberapa menyukainya karena lebih sederhana dan bersih daripada cPanel, sementara yang lain lebih memilih fleksibilitas cPanel. Jika kamu baru mengenal hosting, panel DreamHost mungkin lebih mudah dinavigasi, tetapi jika kamu terbiasa dengan cPanel, ada sedikit kurva pembelajaran. Pembuat situs web. Jika kamu ingin membangun situs web dengan cepat, GoDaddy memiliki pembuat situs web sendiri yang bagus untuk pemula, sesederhana drag and drop dan tidak memerlukan coding. Kelemahannya itu cukup mendasar, dan setelah kamu membangun situs kamu di platform GoDaddy, tidak mudah untuk pindah ke tempat lain. DreamHost tidak memiliki pembuat situs web mandiri seperti beberapa penyedia hosting, tetapi terintegrasi dengan mulus dengan WordPress, platform pembuatan situs web paling populer. Jika kamu berencana menggunakan WordPress, DreamHost memberi kamu lebih banyak fleksibilitas dan kinerja yang lebih baik. Untuk membuat proses pembuatan situs web lebih mudah, DreamHost menawarkan BoldGrid, pembuat situs web WordPress yang dibuat khusus. BoldGrid pada dasarnya adalah alat drag and drop yang bekerja di atas WordPress, membuatnya lebih mudah untuk mendesain situs web yang tampak profesional tanpa memerlukan keterampilan coding. Dengan BoldGrid, kamu dapat memilih dari template siap pakai, menyesuaikan tata letak, dan mengedit situs kamu secara visual, mirip dengan cara pembuat situs web seperti Wix atau Squarespace bekerja. Dengan kekuatan dan fleksibilitas WordPress, ini berarti kamu masih memiliki kendali penuh atas situs kamu, dapat menambahkan plugin, dan kamu tidak terkunci dalam sistem kepemilikan yang membatasi penyesuaian. Ini adalah solusi yang sangat bagus untuk pemula yang menginginkan cara sederhana untuk membangun situs web sambil tetap memiliki akses ke fitur-fitur canggih WordPress. Hosting WordPress. Kedua penyedia menawarkan Manage WordPress Hosting, tetapi DreamHost secara resmi direkomendasikan oleh WordPress.org. Ini berarti mereka mengoptimalkan server mereka secara khusus untuk WordPress, menyediakan pembaruan otomatis, dan menawarkan instalasi WordPress sekali klik. Jika kamu berencana untuk menggunakan WordPress, DreamHost adalah pilihan yang solid. GoDaddy juga menawarkan hosting WordPress, tetapi tidak disesuaikan dengan WordPress seperti paket DreamHost berfungsi dengan baik. Tetapi kamu tidak mendapatkan banyak fitur khusus WordPress. Penyimpanan dan bandwidth. DreamHost menawarkan penyimpanan dan bandwidth tak terbatas pada paket standar shared hostingnya, yang bagus jika kamu memiliki situs yang kaya konten dengan banyak gambar atau video. GoDaddy bagaimanapun membatasi penyimpanan pada paket tingkat bawaannya. Jika kamu membutuhkan lebih banyak ruang, kamu harus meningkatkan ke paket yang
yang lebih mahal. Meskipun sebagian besar situs web kecil itu tidak akan mencapai batas ini. Ini adalah sesuatu yang perlu diingat. Fitur keamanan. Keamanan adalah masalah besar, terutama dengan begitu banyak upaya peretasan yang terjadi setiap hari. DreamHost menyertakan sertifikat SSL gratis, cadangan harian, dan perlindungan anti-spam yang kuat di semua paket mereka. Mereka juga menawarkan privasi domain secara gratis, yang berarti detail pribadi kamu tidak akan terekspos ketika kamu mendaftarkan domain. Ini adalah masalah besar karena sebagian besar penyedia hosting, termasuk Bluehost, mengenakan biaya tambahan untuk privasi domain. GoDaddy di sisi lain mengenakan biaya tambahan untuk beberapa fitur keamanan ini. Sertifikat SSL, cadangan, dan privasi domain semuanya dikenakan biaya tambahan. Sementara GoDaddy memang menawarkan alat keamanan yang solid. Rasanya seperti mereka menagih kamu untuk fitur-fitur yang DreamHost sertakan secara default. Harga. Mana yang memberi kamu nilai terbaik untuk uang kamu? Pada pandangan pertama, GoDaddy dan DreamHost terlihat sangat mirip harganya. Ketika kamu melihat lebih dekat, DreamHost menawarkan nilai jangka panjang yang lebih baik. Jadi mari kita mulai dengan melihat berbagai paket DreamHost. Jika kita datang ke DreamHost, kita dapat melihat bahwa mereka memiliki 3 paket inti. Sekarang setiap paket ini memiliki beberapa variasi kecil di dalamnya yang akan kita bahas dalam sedetik. Tetapi mereka memiliki paket bersama, paket DreamPress mereka, dan paket VPS mereka. Jadi paket bersama, ketika kamu mengklik tombol drop-down kecil ini, kamu memiliki pemula bersama dan paket bersama tidak terbatas mereka. Mari kita mulai dengan paket pemula bersama. Jadi jika kamu memutuskan untuk membayar setiap tahun pada paket pemula bersama, biayanya mulai dari Rp45.000 per bulan. Kemudian ditagih pada Rp107.000 per bulan ketika paket kamu diperbaharui. Melihat paket bulanan mereka, harganya mulai dari Rp75.000 per bulan untuk 3 bulan pertama dan kemudian harganya menjadi Rp121.000 per bulan setelah itu. Jadi ketika kita melihat paket tahunan, kamu akan bisa mendapatkan satu situs web di paket pemula bersama. Domain gratis termasuk pada paket tahunan itu juga. Dukungan traffic tak terbatas, penginstal WordPress, migrasi WordPress otomatis gratis, pembuat situs web AI, penasehat bisnis, alat analisis traffic bawaan, penyimpan SSD cepat, sertifikat SSL gratis, dan jaminan uang kembali 97 hari yang aku sebutkan. Jika kita melanjutkan dan beralih ke paket tak terbatas, kita melanjutkan dan melihat bahwa harganya naik dari situs web ke situs web tak terbatas. Sekarang jika kamu hanya membutuhkan satu situs web, jelas kamu tidak memerlukan paket tidak terbatas. Tetapi jika kamu berencana untuk memulai agensi pembuatan situs web kamu sendiri, maka ini mungkin tempat yang baik untuk memulai. Beralih ke paket DreamPress mereka. Sekarang paket DreamPress mereka memiliki lebih banyak variasi. Ada paket DreamPress standar, paket DreamPress Plus, dan paket DreamPress Pro. Kita akan melihat paket DreamPress standar yang harganya mulai dari Rp268.000 per bulan untuk tahun pertama dan kemudian naik menjadi Rp308.000 per bulan. Ini bagus untuk satu situs web WordPress. Kamu mendapatkan domain gratis yang termasuk mendukung 100.000 pengunjung bulanan. Kamu mendapatkan bandwidth tidak terukur, penyimpanan SSD 30 GB, penginstal WordPress, sertifikat SSL pra-install, dukungan WordPress 24/7, pembuat situs web AI, penasehat bisnis, alat traffic bawaan, migrasi situs prioritas gratis, cadangan sesuai permintaan, dan pemulihan 1 klik cadangan 2 minggu hosting Nginx cepat. Pementasan 1 klik, dan CDN penting. Paket VPS mereka mulai dari Rp211.000 per bulan, dan ini lebih dirancang untuk usaha kecil yang membutuhkan sedikit lebih banyak kinerja. Sekarang mereka juga memiliki beberapa paket yang berbeda di sini. Beberapa sebenarnya di bawah VPS. Mereka memiliki VPS Business Professional Enterprise dan Premier mereka. Aku tidak akan membahas setiap paket tersebut, tetapi ini seharusnya memberi kamu gambaran tentang harga DreamHost. Sekarang jika kita melihat hosting GoDaddy, kita akan datang ke hosting WordPress mereka di sini dan memeriksa harga mereka. Jika kita melihat harga paket mereka, mereka memiliki paket dasar WordPress terkelola mereka. Sekarang ini mulai dari Rp123.000 per bulan, dan itu untuk jangka waktu tahunan mereka. Jadi kamu membayar Rp1.571.000 hari ini. Kemudian diperbarui pada Rp2.400.000 untuk setiap tahun setelah itu. Sekarang ini bagus untuk satu situs web. Penyimpanan NVMe 10 GB, sertifikat SSL gratis, alat pembuat AI, cadangan mingguan, pengoptimal situs GoDaddy Arrow, pemindaian dan penghapusan malware otomatis, kinerja hingga 2 kali lebih cepat dengan CDN, dan uji coba pemasaran digital GoDaddy gratis. Saat kamu memilih paket WordPress Deluxe terkelola mereka, ini mulai dari Rp170.000 per bulan. Rp2.500.000, dan hey, ini diperbarui pada Rp3.170.000 per tahun setelah itu. Ini juga bagus untuk satu situs web. Tetapi kamu mendapatkan penyimpanan 20 GB serta beberapa keuntungan lain juga di sini. Kamu mendapatkan peningkatan keamanan dengan perlindungan DDoS serta situs pementasan. Naik ke paket WordPress Ultimate terkelola. Paket ini mulai dari Rp233.000 per bulan dan ditagih setiap tahun untuk Rp2.170.000 dan diperbarui pada Rp4.280.000 setiap tahun setelah itu.
Sekali lagi ini bagus untuk satu situs web, tetapi kamu mendapatkan penyimpanan NVMe 30 GB serta pengoptimal SEO, pengelola plugin WordPress cerdas, dan menjual online dengan WooCommerce, dukungan prioritas, kontrol versi PHP, Object Pro yang segera hadir. Kontrol versi dengan WP Core segera hadir, pemantauan kinerja aplikasi yang segera hadir, dan mendapatkan integrasi. Itulah harga untuk GoDaddy. Kinerja dan waktu aktif, jadi mana yang lebih andal? Jadi kecepatan dan keandalan situs web secara langsung memengaruhi pengalaman pengguna dan SEO. Kecepatan. GoDaddy secara konsisten memberikan kecepatan muat yang sangat baik. Rata-rata sekitar 280 milidetik. DreamHost lebih lambat, rata-rata sekitar 1,4 detik. Tetapi kamu dapat meningkatkan secara signifikan dengan menggunakan plugin caching atau CDN. Sekarang, untuk situs yang menuntut waktu muat cepat sejak awal, GoDaddy mungkin memiliki keunggulan yang jelas. Namun, kinerja DreamHost dapat ditingkatkan secara signifikan jika kamu merasa nyaman menggunakan alat plugin optimasi tambahan yang mungkin tidak ideal untuk pemula. Waktu aktif. GoDaddy mempertahankan waktu aktif yang mengesankan sekitar 99,98%. Dan ini penting jika situs web kamu adalah toko online atau kamu sangat bergantung pada pengunjung sepanjang waktu. DreamHost sedikit tertinggal di belakang dengan 99,77% yang umumnya dapat diandalkan, tetapi berarti beberapa jam tambahan downtime setiap tahun dibandingkan dengan GoDaddy. Meskipun perbedaan ini mungkin tampak kecil, setiap kali saat situs web kamu down berarti berpotensi kehilangan pelanggan dan pendapatan, membuat GoDaddy sedikit lebih menguntungkan di area ini. Dukungan pelanggan. Siapa yang membantu kamu lebih cepat? Mereka memiliki dukungan yang andal dan dapat menjadi penyelamat saat situs web kamu mengalami masalah. GoDaddy menawarkan opsi dukungan 24/7 yang luas, termasuk bantuan telepon, obrolan langsung, dan berbasis tiket. Dukungan telepon mereka bisa menjadi keuntungan besar dalam situasi mendesak. Namun, pengguna sering melaporkan pengalaman yang beragam, sangat bergantung pada keahlian dan bantuan perwakilan individu. DreamHost di sisi lain menawarkan dukungan email dan obrolan langsung 24/7 yang komprehensif. Meskipun mereka menawarkan dukungan telepon, itu datang dengan biaya tambahan sebagai layanan panggilan balik, yang mungkin tidak cocok untuk pengguna yang mencari bantuan verbal secara segera. Terlepas dari keterbatasan ini, perwakilan dukungan online DreamHost biasanya sangat berpengetahuan luas dan efisien, seringkali menyelesaikan masalah dengan cepat dan menyeluruh melalui obrolan dan email. Basis pengetahuan dan sumber daya online mereka juga cenderung lebih kaya dan lebih mudah dinavigasi. Jika komunikasi verbal langsung segera sangat penting bagi kamu, maka GoDaddy adalah pemenangnya. Tetapi jika respon online cepat dan perwakilan berpengalaman sudah cukup bagi kamu, maka DreamHost menawarkan nilai dan keahlian yang unggul. Keputusan akhir, mana yang harus kamu pilih? Jika kamu menginginkan harga yang lebih murah, dukungan WordPress yang lebih baik, dan menyertakan fitur keamanan, DreamHost adalah jalannya. Jika kamu menginginkan kinerja cepat, lebih banyak lokasi server, dan dukungan telepon langsung, GoDaddy mungkin lebih cocok. Bagi sebagian besar pengguna, DreamHost menang karena menawarkan lebih banyak dengan harga yang lebih murah, terutama bagus untuk pengguna WordPress dan pemilik usaha kecil yang menginginkan hosting bebas repot tanpa biaya kejutan. Masih nggak yakin? Jika kamu baru memulai, DreamHost adalah pilihan yang solid. Jika kamu sudah menggunakan GoDaddy dan berfungsi untuk kamu, tidak ada kebutuhan mendesak untuk beralih. Either way, kamu sekarang memiliki semua info yang kamu butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Dan jika kamu ingin memulai dengan GoDaddy atau DreamHost, kamu dapat menemukan link untuk mereka di deskripsi di bawah. Dan ini adalah affiliate link, yang berarti bahwa kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untuk kamu. Dan komisi ini sangat membantu mendukung channel dengan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakan link itu, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi itu, sehingga kamu tidak pernah melewatkan video lain. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat situs web, menjelajahi pembuat situs web yang berbeda, membahas nama domain, dan banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.